Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Abang Kakak, hari ini kita masuk tema 8, subtema 3, pembelajaran yang ke-1 ya, Abang Kakak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bang dan Kakak, kita masuk ke pembelajaran pertama. Open your book page 122. Nah, jadi di gambar ini Abang dan Kakak ada Siti dan Lani sedang bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Jadi Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Jadi mereka bangga dengan lingkungan dan taman yang ada di dekat rumah mereka, Bang dan Kakak. Karena mungkin juga tempatnya nyaman, bersih, udaranya juga sejuk. Oke, sesuai dengan firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 80 yang artinya Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Nah, Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Jadi ban sepeda mereka bocor ya Bang dan Kakak. Jadi Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan itu terlihat penjual bakso dorong lewat. Nah, penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai sebagai tanda bahwa ada bakso. Nah, jadi Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dulu. Mereka memanggil penjual bakso. Nah, oke, jadi Abang dan Kakak selesai melayani pesanan bakso, Siti dan Lani. Kemudian tukang bakso juga melanjutkan perjalanannya. Nah, jadi Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan didayu atau dikayu. Nah, kemudian mendorong dan mengayuh supaya sepeda itu bergerak itu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda itu bergerak. Nah, jadi berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak ya Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak masih ingat ya apa kemarin gaya Abang dan Kakak? Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau berpindah tempat. Nah, ini ada hubungan gaya dan juga gerak ya Bang dan Kakak. Ayo kita amati. Nah, ini ada gambar. Nah, sedang membuka dan juga menutup pintu. Nah, jadi gambar di atas itu menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Jadi Abang dan Kakak, karena adanya gaya berupa dorongan atau tarikan saat membuka pintu, berarti tarikan. Pintu itu ditarik sehingga pintu itu bisa terbuka ya karena Abang dan Kakak. Kemudian ada dorongan saat ia menutup pintu sehingga pintu itu tertutup. Nah, jadi Abang dan Kakak saat ia membuka dan menutup pintu itu terjadi hubungan gaya dan juga gerak. Nah, saat ia tadi melakukan saat ia tadi melakukan dorongan terhadap pintu. Nah, terjadi gerakan kan terhadap pintu itu sehingga pintu itu tertutup. Nah, jadi gerakan itu timbul dari gaya yang diberikan. Oke, paham ya Bang dan Kakak. Nah, kemudian ini ada bus. Nah,
Jadi gambar di atas itu menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Ini bus sedang berjalan atau melaju. Kemudian ada seseorang siswi yang ingin naik ke bus sehingga dia menyetop bus itu. Nah, jadi pada peristiwa itu Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Nah, jadi dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat atau gerakan bus menjadi lambat. Lalu lama-lama berhenti. Nah, jadi terjadi hubungan gaya dan gerak ya Bang dan Kakak. Gayanya yang mana Bang dan Kakak tadi? Gayanya pada saat Pak sopir menginjak rem bus. Kemudian terjadi gerakan terhadap bus itu kan, jadi gerakannya apa perubahan gerakannya menjadi lambat bergeraknya, kemudian berhenti. Oke, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda Bang dan Kakak. Nah, itu ada plastisin ya Bang dan Kakak. Yang kedua, plastisinnya kita bentuk. Kita bentuk-bentuk menjadi ini. Nah, jadi pada saat kita membentuk plastisin itu tadi, nah kita melakukan gaya kan Abang dan Kakak. Nah, jadi saat kita melakukan gaya, terjadi perubahan bentuk pada plastisin itu. Yang tadinya petak berubah bentuk. Nah, menjadi seperti ini. Oke, jadi Abang dan Kakak gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda Abang dan Kakak. Nah, contoh lagi, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, ini ada contoh seseorang sedang bermain basket. Nah, jadi basket itu dipukul, ya kan Abang dan Kakak. Nah, terjadi perubahan gerakan tidak ini? Terjadi ya. Nah, pada saat bola dipukul, kemudian bola ini tadi terjadi perubahan bentuk. Perubahan arah benda. Nah, yang tadinya benda ini di sini, kemudian karena dipukul terjadi perubahan arah benda dia. Oke. Paham ya Abang dan Kakak? Nah, untuk latihan hari ini Abang Kakak, bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan yang pertama, hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa menimba. Nah, jadi bagaimana sih hubungan gaya dan gerak itu pada peristiwa menimba? Nah, kemudian yang B, hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa bermain ketapel ya Abang Kakak. Nah, yang C, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Oke Abang dan Kakak, tetap semangat walaupun masih belajar daring. Ya, kita doakan semoga negara kita segera pulih agar kita bisa kembali sekolah tatap muka seperti biasa. Oke, stay healthy and keep smile. Jangan lupa jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya Abang dan Kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.